Paduka, Papu di sini. Dan sekarang, karena hari ini adalah hari Kamis, kita mau ngerandom. Oke, Paduka. Hari ini Papu mau membahas tentang sebuah game yang sedang naik daun. Game yang sangat terkenal karena dibilang ini game untuk anak-anak yang suka fitnah. Game pendosa, game pembohong. Dan katanya ini game yang haram. Oke, kita nggak mau bahas itu game haram atau enggaknya, kita mau bahas pesan apa sih yang bisa disampaikan oleh game tersebut. Ya, mungkin Paduka sudah tahu, namanya adalah Among Us. Kita langsung masuk. Ya, jadi pertama-tama permainannya simple. Itu ada dua kubu. Yang pertama adalah orang yang baik, yaitu tugasnya untuk membetulkan ya segala macam kerjaan dia, atau bisa dibilang menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh GM-nya, penciptanya. Dan yang kedua adalah orang yang jahat. Orang yang jahat itu adalah mengganggu daripada jalan kerjanya orang-orang baik, dan juga dia kerjanya untuk membunuh orang yang baik. Ngomong-ngomong soal tugas, setiap orang itu mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti yang minggu lalu, Papu sudah bilang pada Paduka kalau sebenarnya manusia itu mempunyai tujuan yang telah diberikan oleh pencipta kita. Masalahnya adalah kita mau tahu atau enggak. Dan kita tahu enggak sih apa sih tujuan kita? Apa tanggung jawab kita dalam hidup kita? Apakah itu hanya sekedar hidup saja, belajar menyelesaikan tugas, memberi makan anak, memberi makan orang tua, memberi makan orang lain? Apakah hanya sekedar itu aja? Atau kita punya rancangan yang spesial dari pencipta kita? Nah, tadi poin yang pertama itu ngomongin soal tanggung jawab. Yang kedua adalah poin soal komunikasi. Di dalam kehidupan kita nggak lepas dari yang namanya komunikasi. Segala sesuatu butuh komunikasi dan adalah komunikasi. Saya masuk jurusan ilmu komunikasi, ya nggak usah diomongin. Oke, ya segala sesuatu adalah komunikasi. Bentuknya macam-macam dan bisa dikeluarkan dengan banyak macam. Kode-kode, tanda-tanda, segala sesuatu adalah komunikasi. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya dengan baik dan juga orang dapat mengerti apa yang kita maksud. Percuma kalau kita misalnya menyampaikan dengan baik tapi orang lain nggak ngerti. Mungkin kita harus melakukan cara yang berbeda supaya orang itu dapat mengerti. Mungkin cara komunikasi yang satu gagal, kita gunakan cara komunikasi yang lain. Komunikasi itu sangat penting. Tujuannya supaya mendapatkan saling pengertian. Orang kalau misalnya ya kita temenan, teman kita temenan, tapi kalau misalnya nggak saling mengerti, kita percuma. Nggak bakal next step level pertemanannya. Menentukan teman yang tepat. Ya, itu poin yang penting banget. Di sini ngomongin soal nggak ya, maksudnya di Among Us ini, di game Among Us ini ngomongin soal kita semua tuh sama. Ada 10 orang yang mukanya mirip semua, nggak mungkin mukanya sama semua, tapi beda warna ya. Beda warna dan beda tugas-tugasnya, beda tanggung jawab. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita supaya menentukan teman yang baik untuk kita. Kita menilainya gimana caranya. Nggak diajarin sih di dalam Among Us-nya, tapi ya kita harus tahu gimana cara taunya dengan komunikasi yang tadi ya. Yang udah dijelasin. Di sini Papu mau ngomongin jangan salah pilih teman bergaul. Hati-hati kalau misalnya teman sepergaulan adalah para impostor. Kita bisa jadi sasaran bagi mereka semua. So, kita harus menilai orang lain dengan bijak dan hati-hati. Bagaimana caranya? Komunikasi. Kembali lagi ya. Ini nyambung nggak sama kita? Dan kebenarannya sama atau enggak? Kebenaran itu apa maksudnya? Ya, kalau di sini ngomonginnya tanggung jawabnya lah. Nggak jauh-jauh lah ya. Tanggung jawabnya sama nggak? Kita sama-sama crewmate atau enggak? Dan setelah kita menentukan teman kita harus percaya teman kita. Jadi percaya. Enggak, maksudnya percaya pada teman adalah hal yang paling atas yang perlu dilakukan sebagai orang yang hidup.
ngomongin apa sih? Ya pokoknya percaya sama teman itu adalah hal yang sangat penting banget. Gimana caranya kita percaya kalau misalnya kita nggak melakukan komunikasi dan salah memilih teman. Tadi ngomongin soal pengganggu, ya pengganggu itu ada banget. Dan dengan kita mempunyai teman yang sudah kita pilih dengan hati-hati dan kita percaya padanya, sisanya adalah tinggal bagaimana cara kita untuk menghilangkan para impostor-impostor. Dengan hilangnya para impostor, kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan lebih tenang dan lebih pasti. Ya, soalnya nggak ada pengganggu, nggak ada yang bakal nyakitin kita, nggak ada yang bakal menghilangkan itu maksudnya ya just ya jaga jarak lah, jaga jarak. Impostor punya temannya sendiri, yaitu impostor. Ya bagi kita yang crewmate, temenanlah sama yang crewmate. Ini nggak ngomongin supaya jadi rasis ya, tapi uh, ya, ya saya percaya sih orang ya zaman sekarang udah nggak rasis lah ya, nggak zaman lah ya. Hidup di tahun kapan coba sih rasis-rasisan? Ya selama lu hidupnya bener, tanggung jawabnya beres, ya otaknya beres, tanggung jawabnya kelar semua, ya lu teman gua. Itu yang harus diperjuangkan. Ya, nyambung gak sih? Ya udahlah ya. Dan poin yang terakhir adalah menyelesaikan permainan dengan baik. Setelah kita apa namanya tadi? Menyingkirkan para pengganggu, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Menyelesaikan permainan dengan baik lebih tepatnya. Nah, kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan baik yang sudah dikasih daripada pencipta kita. Dan akhirnya kita lakukan dengan baik. Gimana caranya? Dengan komunikasi, percaya, dan juga menyingkirkan para pengganggu. Banyak kok para pengganggu di mana aja. Bahkan yang mungkin kita anggap teman, itu bisa jadi pengganggu. Terus bagaimana? Kita harus singkirin? Ya nggak selalu sih. Ya mungkin bisa disadarkan teman kita itu. Dan ya kalau nggak sadar tampol lah dikit lah, nggak masalah. Teman bakal ngerti kok harusnya ya. Harusnya. Oke, di situ saja. Sekarang saya Papu, saya undur diri. Paduka, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Yuk, quick recap, Paduka. Nah, sebagai manusia, kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita masing-masing terlebih dahulu. Kemudian kita mempunyai komunikasi yang baik dengan sesama kita. Supaya apa? Karena kita manusia sosial, nggak bisa hidup sendirian. Lalu kita selain menjalin komunikasi yang baik, itu juga kita harus tahu teman yang baik. Setelah tahu teman yang baik yang kayak mana, percaya sama dia. Habis itu kita singkirkan yang kurang baik dalam hidup kita, maka hidup kita akan baik. Benar, mantap. Oke, quick recap, close.